Halo semuanya, dan selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal sedikit melakukan pergeseran paradigma. Seringkali kan, kita melihat sejarah yang murni sebagai cerita masa lalu saja. Tapi, gimana kalau kita mulai menganalisis diplomasi sejarah ini sebagai sebuah masterclass kepemimpinan modern? Berdasarkan sumber-sumber yang sudah kita himpun, kita akan membedah perjanjian Hudaibiyah. Kita nggak cuma melihatnya sebagai rentetan peristiwa, tapi lebih sebagai studi kasus yang luar biasa brilian tentang manajemen risiko dan pengambilan keputusan strategis untuk jangka panjang. Coba bayangkan skenario ini. Anda disodorkan sebuah kesepakatan yang di atas kertas kelihatannya sangat amat merugikan pihak Anda. Saking buruknya, tim Anda sendiri sampai marah besar. Tapi, sadar nggak sih kalau menerima kesepakatan yang tampaknya kalah, itu justru bisa membalikan keadaan dan menjadi strategi negosiasi paling cerdas yang pernah ada. Nah, ini adalah kunci untuk mengamankan kemenangan yang jauh lebih besar di masa depan. Menarik banget kan? Untuk membedah strategi negosiasi profesional ini sampai tuntas, kita akan melewatinya dalam 5 tahap. Kita mulai dari krisis dan negosiasi sengit, lalu masuk ke anatomi klausul yang kontroversial. Setelah itu kita bahas soal kesabaran sebagai manajemen risiko, lanjut ke kekuatan kompromi strategis, dan kita tutup dengan melihat dividen kemenangan jangka panjangnya. Oke, mari kita mulai dengan bagian pertama, krisis dan negosiasi sengit. Konteksnya begini, di tahun 6 Hijriah, rombongan umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad berangkat menuju Mekah. Niat mereka sangat murni hanya untuk beribadah umroh. Sama sekali nggak bawa senjata perang atau niat buat bertempur. Tapi di tengah jalan, tepatnya di kawasan bernama Hudaibiyah, mereka dicegat habis-habisan oleh kaum Quraisy. Bisa ditebak, ketegangan langsung memuncak sampai ke titik didih. Merasa dihalangi dan terancam, para pengikut ini sampai bersumpah setia, yang kita kenal sebagai Baitur Ridwan, bahwa mereka siap bertempur habis-habisan kalau memang terpaksa. Tapi di tengah krisis yang super genting ini, sang pemimpin justru mengambil langkah yang sama sekali nggak terduga. Beliau memilih jalur perundingan damai. Nah, apa isi perundingannya? Kita masuk ke bagian kedua, anatomi klausul yang kontroversial. Kalau kita lihat secara instan, kesepakatan yang lahir dari perundingan itu sangat amat asimetris alias berat sebelah. Coba perhatikan 3 klausul utama ini. Pertama, mereka sepakat gencatan senjata selama 10 tahun, oke? Kedua, umat Islam nggak boleh umroh tahun ini dan harus putar balik ke Medina. Dan yang ketiga, nah ini yang paling memicu protes keras. Kalau ada orang dari Mekah yang masuk Islam dan lari ke Madinah, pihak Muslim wajib mengembalikannya. Tapi sebaliknya, kalau ada orang Madinah yang membelot ke Quraisy, mereka nggak wajib dikembalikan. Secara logika dan emosi murni, wah ini jelas terasa seperti kesepakatan yang sangat merugikan pihak Muslim, seolah-olah bobot kerugiannya itu berat banget menekan satu sisi timbangan. Lalu kenapa disetujui? Mari kita bahas di bagian ketiga, kesabaran sebagai manajemen resiko. Pasca perjanjian itu ditandatangani, terjadi kontras yang luar biasa tajam di internal tim. Di satu sisi, ada reaksi emosional yang meledak dari para pengikut. Tokoh-tokoh sekuat Umar bin Khattab pun merasa sangat kecewa dan siap untuk angkat senjata. Wajar saja, mereka pakai logika jangka pendek dan merasa terhina oleh syarat yang kelihatannya nggak adil. Tapi di sisi lain, coba perhatikan strategi Nabi Muhammad. Beliau tetap tenang, sangat visioner, dan bersabar menahan emosi. Ini adalah potret realitas yang sangat relevan ya, di mana seorang pemimpin seringkali harus menghadapi tekanan luar biasa dari timnya sendiri ketika mengambil keputusan yang tidak populer demi kebaikan di masa depan. Poin yang paling krusial di sini adalah bagaimana kita harus mendefinisikan ulang makna kata sabar. Dalam kacamata profesional modern, kesabaran dalam konteks Hudaibiyah ini sama sekali bukan bentuk kepasrahan atau kelemahan. Bukan. Sabar di sini adalah instrumen manajemen risiko yang sangat aktif dan penuh dengan perhitungan matang. Dengan menghindari peperangan terbuka, beliau secara efektif mencegah kerugian sumber daya, menghindari pertumpahan darah yang sia-sia, dan ini yang terpenting, secara strategis mengamankan lingkungan damai yang dibutuhkan organisasi untuk tumbuh secara eksponensial nantinya. Ibaratnya, mundur satu langkah untuk ambil ancang-ancang lompatan besar. Lanjut ke bagian keempat, kekuatan kompromi strategis. Di tengah protes keras dari timnya, Nabi Muhammad menunjukkan integritas yang mutlak. Beliau menegaskan posisinya bahwa beliau tidak akan menyalahi perintah, dan sangat yakin kalau langkah kompromi ini nggak akan berujung sia-sia. Dan Anda tahu, ujian terbesar dari integritas ini datang saat itu juga. Abu Jandal, seorang muslim yang baru saja lolos dari siksaan, melarikan diri dari Mekah dan datang meminta perlindungan tepat saat perjanjian itu sedang ditulis. Demi menghormati klausul pengembalian yang baru saja disepakati semenit yang lalu, Nabi menolak melindunginya dan mengembalikannya ke pihak Quraisy. Keputusan emosional yang pastinya luar biasa berat, tapi disitulah letak komitmen dan konsistensi tingkat tinggi. Beliau mematuhi kontrak yang disepakati, seketat apapun risikonya.
Dan strategi kepemimpinan semacam ini diakui secara luas kehebatannya. Dalam perspektif akademis, misalnya dari jurnal Semiotika Q, yang merujuk pada analisis Said Qutb dalam tafsir fi Zilal Al-Quran, perjanjian Hudaybiyah ini ditegaskan sebagai kemenangan diplomasi di atas kekuatan militer. Qutb menganalisis bahwa kedewasaan politik yang sesungguhnya itu justru tercermin dalam kemampuan bernegosiasi, bertoleransi, dan berani mengambil kompromi. Kesuksesan absolut itu nyatanya nggak selalu lahir dari ujung pedang atau adu kekuatan, tapi sangat bisa dicapai dari meja perundingan yang damai. Nah, sekarang kita sampai di bagian kelima, dividen kemenangan jangka panjang. Apa hasil dari kompromi tadi? Dampak langsung dari gencatan senjata ini benar-benar luar biasa. Pertama, tercipta lingkungan super damai yang memungkinkan umat Islam menyebarkan pesan dan berdakwah secara masif tanpa harus dihantui ancaman fisik. Kedua, karena suasananya kondusif, para elit dari pihak lawan akhirnya bisa berpikir lebih jernih. Hasilnya, tokoh sekaliber jenderal militer Khalid bin Walid dan ahli strategi Amr bin Ash akhirnya justru menyeberang dan bergabung dengan pihak Muslim. Dan ketiga, fokus sang pemimpin kini bisa meluas secara global. Karena perbatasan sudah aman, Nabi Muhammad mulai mengirimkan utusan diplomasi ke berbagai negara adidaya saat itu, seperti Romawi, Persia, dan Mesir. Kalau di dunia bisnis modern, kita sering bicara soal return on investment atau ROI. Nah, ini adalah contoh ROI yang paling gila. Coba bayangkan, sebelum Hudaybiyah, setelah belasan tahun berjuang tanpa henti, jumlah pengikut itu ada di kisaran 3.000 orang. Tapi cuma dalam waktu 2 tahun saja, berkat iklim damai dari kompromi strategis tadi, jumlah pengikutnya meledak jadi 10.000 orang. Ini membuktikan secara gamblang kalau perdamaian itu jauh lebih efektif untuk melakukan eskalasi organisasi dibandingkan konflik yang terus-menerus. Coba kita rekap timeline atau garis waktunya biar makin jelas. Tahun 6 Hijriah, mereka tanda tangan perjanjian dan rela disuruh mundur. Tahun 7 Hijriah, persis sesuai kesepakatan, mereka balik lagi dan sukses menunaikan umroh dengan damai. Puncaknya, di tahun 8 Hijriah, ketika pihak lawan akhirnya melanggar gencatan senjata itu, umat Islam yang saat itu jumlahnya sudah raksasa, melakukan penaklukan Mekah. Dan yang paling luar biasa, penaklukan itu dicapai secara damai, nyaris tanpa setetes darah pun yang tumpah. Terbukti sudah kan, langkah mundur sesaat di Hudaybiyah itu rupanya adalah fondasi utama menuju kemenangan yang absolut. Semua ini pada akhirnya membawa kita pada satu refleksi penting. Sebagai seorang pemimpin di era modern yang serba cepat ini, apakah Anda berani menekan ego Anda, berani menghadapi badai kritik dari internal Anda sendiri, dan mengambil langkah mundur secara taktis di hari ini, demi memastikan kesuksesan besar organisasi Anda di esok hari? Jawaban ada di tangan Anda. Terima kasih banyak sudah ikut membedah materi yang luar biasa ini bersama saya. Sampai jumpa di sesi analisis kita berikutnya.